Kalau boleh tahu kisaran penghasilan bersihnya itu di sana itu ada berapa? Penghasilan bersih Ya, yang bersih. sebenarnya itu kan ada potongan-potongan segala macam ya. Kalau bersih kurang lebih ya sekitar 90.000 yen. Nah, itu udah bersih, tapi itu belum termasuk biaya makan ya, biaya listrik, air segala macam. Itu baru potongan dari perusahaan, ada potongan asuransi tempat tinggal, terus ada potongan pajak seperti itu. Selamat datang di Resepra Channel. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Papa lagi ngapain? Yuk coba kita lihat Apa? Papa lagi ngapain. Lagi nonton video YouTube nih. Apa ini? Itu Ini. siapa? Siapa yang ke Jepang itu coba? Itu papa. Papa yang ke Jepang itu. Iyo. Nah, Wah, keren. Oh, itu pas lagi musim salju ya? iya. Nah, iya. Bagusnya itu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama kami berdua. Iya. Halo guys. Di video kali ini aku ingin sedikit nanya-nanya sama suami sendiri, karena kan kebetulan beberapa tahun berapa Pak ke Jepangnya? 2013 ya? Ya, 2013 yang lalu itu suami pernah magang ya namanya ya? Iya, magang atau training. Magang atau training ke Jepang. Nah, di sini aku mau nanya-nanya gimana sih proses bisa sampai ke sana. Kan kalau di Jepang itu trainingnya minimal berapa tahun? Maksimal ya? Maksimal 3 tahun ya? Ya, kurang lebih 3 tahun. Oh iya. Cuman setiap tahunnya ada perpanjangan visa. Oh gitu. Iya. Oke. Itu kalau boleh tahu yang Apa? melatar belakangin Papa mau ke sana itu apa? Ke sana ya, ke Jepang. Pada dasarnya itu sebenarnya sakit hati sama teman, itu intinya. Loh, berarti dari dendam gitu ya? Dari Bukan sakit dendam hatinya. positif gitu ya? Sakit hatinya bukan yang buruk nih. Oke, apa itu? Dari waktu dulu kan kuliah, itu waktu kuliah kan ada teman pulang dari Jepang, dan dia itu dikirim dari perusahaan yang ada di Indonesia bekerja ke Jepang atau training di Jepang selama 3 tahun. Nah, pas dia itu pulang ke Indonesia dan bekerja di tempat perusahaan yang sama yang kemarin dia perusahaan pengirimnya atau ditugaskan ke Jepang, itu dia kembali ke Indonesia, itu bekerja sama seperti sebelumnya sebelum ke Jepang. Cuman yang yang sakit hatinya itu seperti ini. Pada saat waktu zaman kuliah itu kurang lebih kita masih semester 3. Nah, dia kan baru masuk semester ajaran baru, tapi tiba-tiba dia bisa melompat ke semester 3 dengan alasan dia udah pernah ke Jepang dan pengalamannya ke Jepang, bahasanya juga lumayan bagus, tapi untuk tata dan pola kosakatanya kan belum terlatih di kuliah. Jadi bisa melompat dia ke semester 3. Oh, Bisa berarti melompat berawalnya ya. dari sana bisa ada motivasi, keluarlah motivasi begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Pengen juga Ya, ngerasain akhirnya gimana sih bertanya-tanya rasanya ke juga, Jepang gitu ya? bertanya-tanya juga dengan beliau. Itu dimulai dari tahun berapa itu prosesnya untuk ke Jepang? Kalau proses ya itu kurang lebih tahun berapa ya? Zaman kuliah dulu itu kan 2008, 2009 baru masuk. Sekitar 2010. Itu kalau boleh tahu kampusnya di mana? Ada di Bekasi. Oh, di salah satu kampus swasta di kampus Bekasi. swasta, Iya. universitas ya, bukan? Dia lebih ke bukan universitas, dia lebih ke kayak seperti kejuruan khusus bahasa. Cuman baru 2 bahasanya, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh. Iya. Berarti Kemudian setelah tamat kuliah itu bagaimana tuh? Langsung ke Jepang atau ada melewati beberapa tahap proses? kalau waktu itu
zaman itu sebenarnya kalau dibilang ada prosesnya lumayan panjang. Itu bisa diceritain nggak? Sing apa singkat jelasnya lah gimana ceritanya bisa Kalau sampai tahapan-tahapan tesnya apa saja? tahapan tesnya itu kalau dari LPK sebelumnya masuk ke LPK itu ada tes. Nah kebetulan kemarin itu apalagi dari dari jauh dari tempat tinggal di Bekasi tes ke Solo karena tuh tes yang pertama dibilang kurang bagus nilainya. Itu berapa kali tes biar bisa lulus? Kalau itu tahap pertama dulu tes ke LPK yang di Solo. Untuk ke Solo itu kurang lebih tesnya pertama 1 kali tes tertulis, cuman karena nilainya kurang bagus kemudian harus menunggu 1 minggu pulang ke Bekasi dulu, akhirnya via inbox lah, messenger dulu sempat tanya bagaimana hasilnya, dibilangkan nilainya kurang bagus. Tapi Terus? kenapa saya bilang karena saya ingin ke Jepang, jadi saya nekat lagi. Katanya kalau memang masnya mau, kata si si pihak LPK tersebut bilang kalau masnya mau terus mas boleh datang ulang untuk Berarti diberi kesempatan iya, kedua untuk kesempatan kedua mengikuti tes kembali. ini bukan mengikuti tes lagi tapi tinggal diskusi atau apa ibaratnya kayak wawancara, tapi wawancara santai sekaligus diskusi negosiasi lah bagaimana ininya. Kemudian setelah dinyatakan lulus, Kemudian dinyatakan lulus, saya bertahan di sana sampai ya saya ada tes di Jakarta itu, tes ada satu dulu itu masih yayasan. Kalau sekarang udah jadi PT, itu masih tes yayasan. Jadi harus menunggu pihak yayasan untuk konfirmasi dulu untuk stok mereka sebelum mengikuti tes ke perusahaan. Jadi nunggu tes dari yayasan itu ya kurang lebih ya 1 bulan waktu itu. Nah dipanggil lah ke Jakarta di pusatnya itu. Itu tes apa di pusat? Baru tes yayasan untuk mengikuti Tes tertulis atau tes wawancara? tes tertulis per hari pertama, hari kedua tes wawancara. Jadi 2 hari kurang lebih tesnya itu baru tes yayasan ya, bukan tes perusahaan Jepang ya dengan orang Jepang. Itu baru tes yayasan untuk masuk ke daftar boleh mengikuti tes selanjutnya akan apabila jika ada perusahaan yang membutuhkan, maka orang Jepang tersebut atau perusahaan tersebut datang ke Indonesia baru bisa didaftarkan untuk mengikuti tes. Tapi yang di Jakarta ini yang pertama itu bukan dinyatakan tes lulus siap berangkat. Kemudian kalau sudah dinyatakan lulus di tes yayasan, tes yayasan dinyatakan lulus itu kurang lebih masih menunggu sampai konfirmasi dari pihak perusahaan yang akan mengadakan atau menyelenggarakan untuk peserta pemagangan yang baru yang akan dibutuhkan oleh pihak perusahaan di Jepang seperti itu. Jadi kurang lebih kemarin itu ya tergantung ya ada dari yayasan tersebut. Kalau Bapak sendiri berapa lama? Kalau Bapak sendiri itu kurang lebih waktu tes pertama itu 2 bulan, belum sampai 2 bulan, 1 bulan setengah lah. Ada tes tahap pertama itu pihak vendor Jepang datang, cuman kebetulan waktu itu tesnya belum mujur, jadi belum lulus, jadi ya gagal di wawancara yang gagalnya. Untuk tes tertulis ya lumayan bisa lulus, cuman pada saat wawancara karena dulu itu mungkin ada kesalahan jawab. Ya, bisa dibilang ada kesalahan jawab dengan kosakata yang hampir sama, seperti itu. Terus jadi dinyatakan itu gugur pada saat hari kedua karena tesnya itu 2 hari. Terus kemudian pada saat dinyatakan gugur itu kan peserta kurang lebih sekitar 98 orang, yang dicari cuman 15 orang. 15 apa? Iya, kurang lebih 15 orang kalau salah itu. Nah, terus dinyatakan itu yang namanya tidak disebutkan di hari kedua itu tandanya gugur. Jadi pada saat gugur itu ada rasa kecewa, gimana ya, sedih. Tes berikutnya harus lulus seperti itu. Itu bisa ikut tes berikutnya itu gimana? Nah kalau untuk tes berikutnya itu ada jeda waktu ya, soalnya kan perusahaannya bukan 1-2, ini ada beberapa perusahaan, ada beberapa perusahaan yang telah bekerja sama ke yayasan tersebut pegawai magang untuk dikirim ke Jepang. Iya, buat training atau magang di Jepang.
Nah, Baru yang tes wawancara yang kedua ini tadi baru lulus. ya tes yang kurang lebih 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu. Ada tes lagi Ada gitu. tes lagi. Yang dibutuhkan itu 24 kursi atau 24 Oh, orang. setelah lulus Setelah itu? lulus ya kan tes itu kemarin kan saya ikut bulan 2 sebelumnya, mulai pengikut apa tuh pemagangan ini atau diklat itu. Nah, tes yang kedua itu di bulan 5. Di bulan kelima itu saya ngikutin tes tahap kedua, dari langsung tes perusahaan dari orang Jepang ini sama 2 hari juga. Alhamdulillah tes yang kedua ini lulus. Setelah lulus bagaimana? Setelah lulus itu ada pemberangkatan 2 tahap. Nah, untuk tahap pertama itu akan berangkat bulan 8 atau bulan Agustus. Ya, tahap Bapak pertama sendiri itu. berangkatnya tahap keberapa? Karena tahap kedua jadi menunggu sampai bulan Mei 2013 dari bulan. Oh, berarti Mei bulan Mei 2013 baru 2012. berangkat ke Iya. Jepang. Iya, jadi Itu setelah berangkat sampai ke Jepang itu langsung kerja apa ada training dulu Ada. beberapa bulan di perusahaannya tuh? kalau Atau untuk gimana? training tetap ada training. Cuma sebelum berangkat ke Jepang itu ada training diklat di pusat atau di Jakarta. Itu berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih wajib itu diklat wajib selama 3 bulan sebelum dikirim ke Jepang dengan Itu setelah catatan di Jepang, itu sebentar. dengan catatan kalau sudah lulus tes perusahaan tersebut tadi baru dipanggil ke pusat atau ke Oh, iya, Jakarta ya. Itu setelah tiba di Jepang itu ditempatkan di perusahaan mana? Kepada saat itu tergantung ya Kak, tergantung vendor. Kalau kita kemarin itu karena perusahaannya berproduksi di otomotif, yang memproduksi otomotif, jadi ya perusahaannya di otomotif seperti itu. Untuk di perusahaan yang di Jepangnya. Perusahaan otomotif. Iya. Oke, perusahaan otomotif. Pengalaman apa yang didapat ketika berada di Jepang lebih kurang 3 tahun ya? Iya. Pengalaman apa yang didapat? Untuk pengalaman ini, pengalaman dalam bidang apa dulu? Apa dalam arti Pengalaman hidup lah ya. pengalaman hidup ya? Kalau untuk pengalaman hidup ya sebenarnya di sana untuk disiplin orang-orang di Indonesia itu lumayan bagus ya. Bisa dibilang bagus sekali. Karena apa? Berarti pembentukan karakter, Iya, karakter itu disiplin ya. bagus, iya karakternya. Karena apa? Karena di sana benar-benar mereka kayak 99% itu taat aturan, termasuk warga lokal sekaligus apa tuh warga asingnya. Karena apa? Mereka sebelum besar atau sebelum dewasa atau tua, mereka dari TK itu benar-benar dididik waktu masih kecil, moralnya seperti itu. Terus pengalaman yang saya dapat di sana itu kurang lebih ya banyak sih. Ya banyak, mulai dari cara pola hidup, terus Salah satunya pola hidup saya yang seperti apa yang dimaksud? kalau pola hidup ya, untuk pola hidup di sana itu bisa dibilang ya sehari-hari itu kalau di sana itu kehidupannya monoton ya kalau di hari kerja. Karena bangun udah teratur, misalnya bangun dari jam 5, bahkan ada yang dari jam 4, tergantung dari perusahaannya masuknya jam berapa. Terus pulangnya sampai malam, kadang juga jam 7, baru pulang dari perusahaan sampai dari rumah jam 9 malam, bahkan bisa lebih, tergantung dari perusahaan, berbeda-beda ya untuk ketentuannya. Jadi kita setiap hari ya melakukan hal-hal yang sama, bangun pagi, kerja, atau masuk ke kantor. Kalau boleh tahu kisaran penghasilan bersihnya itu di sana itu ada berapa? Penghasilan bersih Ya, yang bersih. sebenarnya itu kan ada potongan-potongan segala macam ya. Kalau bersih kurang lebih ya sekitar 90.000 yen, nah, itu udah bersih. Tapi itu belum termasuk biaya makan ya, biaya listrik, air, segala macam. Itu baru potongan dari perusahaan, ada potongan asuransi, tempat tinggal, terus ada potongan pajak seperti itu. Oh iya, tadi mama lupa. Itu proses mengikuti tes mulai dari tes LPK, yayasan, kemudian perusahaan, itu ada biayanya sendiri atau gratis? Itu kalau untuk biaya memang itu ditanggung oleh peserta ya. Mulai dari tes LPK ada materi pembelajaran itu akan dikenakan biaya, cuman tergantung LPK, ada yang besar, kecil, ada yang sedang, dan bisa
cicil juga bisa dibayar harus di muka, ada yang minta setelah mau mau berangkat ke Jepang baru bisa dibayar, tergantung dengan kebijakan LPK. Nah, itu untuk di LPK. Untuk di yayasan juga ada administrasinya, sudah ketentuan mereka dengan tarifnya berbeda-beda, mulai perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dan lainnya. Tapi ya kalau prosesnya kemarin total kalau papa ya habis kurang lebih sekitar 25 sampai 30 lah kurang lebih. Tapi nggak sampai ke di atas 30 angkanya, itu sudah termasuk biaya paspor juga sendiri. Oh, biaya paspor untuk ke Jepang itu Buat dibiayain sendiri ya. Kalau untuk tiket pesawat itu? Karena kalau untuk tiket pesawat itu pada saat dinyatakan lulus itu perusahaan telah menyiapkan untuk tiket pesawat pulang pergi seperti itu. Pulang pergi maksudnya? Ya, pertama dari Indonesia ke Jepang, setelah 3 tahun. 3 tahun dari Jepang ke Indonesia itu pulang pergi. Begitu. Tapi di dalam jangka waktu 3 tahun ini ada keluar Jepang itu biaya sendiri, kalaupun ada yang diizinkan. Berarti selama 3 tahun nggak bisa pulang ke Indonesia ya? Kalau kebijakan dari perusahaan memang tidak boleh dan tidak bisa, tapi tergantung dengan atasan masing-masing, bisa di lobby atau dinegosiasi seperti itu. Ada yang bisa, ada yang enggak sebenarnya. Tapi kalau untuk pemagangan rata-rata nggak bisa. Atau yang training. Kalau untuk biaya hidup di sana balance nggak sama antara pengeluaran dengan pendapatan? Biaya hidup di sana itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh lebih rendah di Indonesia. Di Jepang sangat tinggi untuk biaya hidup, mulai dari makan, transportasinya. Tapi balance nggak, seimbang nggak maksudnya gitu? Kalau untuk itu tergantung ya. Kadang yang rata-rata kalau tanpa lembur itu lumayan balance ya. Cuman kalau untuk Royal misalnya tidak ada lemburan, bersih-bersihnya sekitar 90.000 yen itu agak pas-pasan untuk biaya hidup. Misalnya kan tergantung, ada yang suka jajan, ada yang suka kesana kemari. Berarti kalau tergantung dengan orang-orangnya. Kalau dia bisa hemat, nabung, harus lembur tuh gitu ya. Kalau mau kan tujuannya kesana kan nyari duit, nyari uang. Orang-orang kerja ya di sana kerja. Berarti jadi kerja, kalau belajar. Kita mau bekerja dengan penghasilan yang lumayan tinggi dan ada cita-cita kepengen nabung, apalagi buat yang para jomblowati juga yang mau nabung ya, untuk bekerja di luar negeri itu solusi yang terbaik sih menurut saya sendiri. Kalau menurut Papa sendiri bagaimana? Kalau dibilang solusi terbaik ya bisa dibilang ya kalau masih muda terutama ini belum punya pasangan, lebih baik manfaatkan masa muda kalian dengan kerja keras. Walaupun misalnya di Indonesia, negara kita sendiri yang untuk mencari kerja itu susah, tidak apa ke negara yang lain, bisa ke Jepang, ke Korea, kemanapun negara yang kalian pilih. Oke teman-teman sekalian, itu tadi lebih kurang pengalaman suami saya sendiri yang proses perjalanan panjang dari dia, gimana proses dia mulai ikut tes sampai akhirnya bekerja di perusahaan Jepang. Dari cerita itu tadi kita bisa ambil pelajaran ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya alhamdulillah dari bekerja di sana bisa sedikit membantu orang tua, bisa membantu perekonomian lah ya, perekonomian orang tua, bisa membanggakan orang tua. Jarang-jarang loh seorang anak yang dari kampung, bisa dibilang kampung ya karena kita bertempat tinggal aslinya itu di Kabupaten Kaur. Jadi anak kampung yang berasal dari dusun, bisa dibilang anak dusun juga, itu bisa melangkahkan kaki ke negara Jepang, negara yang dibilang negara yang cukup maju, bahkan sangat maju. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Jadi untuk teman-teman sekalian yang masih muda,
manfaatkan masa muda kalian untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, buat kedua orang tua kalian bangga. Jangan sampai masa muda kalian hanya diisi dengan berfoya-foya. Ya, manfaatkan masa muda, selagi muda bekerja keras. Iya, betul. Oke, dari cerita itu tadi kita tarik kesimpulan. Jadi kesimpulan, kalau yang tadi tadi itu cerita pengalaman Papa sendiri, proses awal sampai akhirnya. Kalau ini Mama mau tanya, gimana sih inti dari proses mulai dari masuk tes ke LPK sampai bisa diberangkatkan ke Jepang? Secara garis besar kesimpulannya gimana? Mana tahu kan nanti teman-teman subscriber baru yang nanti akan ngelihat video ini kan tertarik, oh aku mau dong juga coba gitu, ikut tes ke perusahaan-perusahaan Jepang. Mana tahu ada rezeki buat teman-teman sekalian ya. Nah, itu Bapak bisa jelaskan kesimpulannya bagaimana itu, penjelasan singkatnya saja. Oke, Mama. Kesimpulannya ya bisa bilang begitu. Ini untuk untuk pemagangan itu ada 2 kategori, ada secara pemerintah atau yang swasta. Nah, yang kebetulan yang saya ikutin itu kemarin itu adalah jalur swasta. Jadi saya masuk ke salah satu LPK. LPK ini pada saat itu harus mengikuti diklat, atau dalam arti dari belajar nol, dari mulai bahasa, sikap, dan mental juga. Berarti proses pertamanya itu tes terlebih dahulu Iya, untuk tes. masuk LPK Iya. tersebut. Setelah lulus dari LPK itu belajar bahasa sampai tuntas, Iya, lalu kemudian ikut tes di yayasan. Yayasan ya. Yayasan ini adalah kalau dibilang vendor penghubung Indonesia dan Jepang. Oh Nah, iya, tempat yayasan titik itu terakhir bekerja sama ya, dengan perusahaan perusahaan yang ada di Jepang gitu. yang bisa dibilang ya penampung lah Indonesia, antara Indonesia dan Jepang. Begitu. Terus Setelah lulus dari LPK, dari Masuk ke pihak yayasan. yayasan, ya pihak yayasan bekerja sama dengan beberapa LPK, dengan catatan mereka yang murid ada di LPK tersebut harus mengikuti tes atau persyaratan dari standar yayasan. Pada saat dinyatakan lulus dari pihak yayasan, maka peserta tadi boleh ikut ke tahap tes berikutnya, yaitu mengikuti tes perusahaan. Tes terakhir bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti setelah di yayasan mengikuti tes untuk perusahaan, masuk Iya. ke perusahaan Jepang. Iya. Kalau semisalnya lulus langsung diberangkatkan? Apa ada Belum training langsung dia dulu? berangkatkan, ada training. Oh, ada training dari dulu. kebijakan dari pihak Jepang itu di yayasan tersebut, karena dulu Oh. masih yayasan, jadi saya sebut saja yayasan waktu zaman Ada, saya. Iya. berarti ada training beberapa bulan di Iya, yayasan, baru tergantung. diberangkatkan ke Jepang. Iya. Seperti itu. Gitu. Kalau nggak lulus, Kalau nggak dibalikan lulus, ke LPK. pihak yayasan kembalikan pesertanya ke LPK Oh, begitu. sambil menunggu tes perusahaan selanjutnya. Ini tes perusahaannya juga tidak menentu, kadang 1 bulan sekali, kadang 1 bulan 2 kali, bahkan sampai 4 kali 1 bulan, kadang sampai 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali, tergantung waktu zaman dulu. Oke, nah kira-kira seperti itu tahapannya ya teman-teman sekalian. Kalau ada yang belum ngerti bisa komentar di bawah atau bisa DM di Instagram aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat video kali ini dan semoga bisa memotivasi kalian teman-teman semua di luar sana untuk lebih bekerja keras lagi, untuk bisa lebih berkarya, membanggakan orang tua. Dari sedikit cerita pengalaman dari suami sendiri. Jangan lupa subscribe. Dadah. Assalamualaikum.